Di episode sebelumnya kita ngebahas bangsa Sumer yang menjadi admin bumi pertama di muka bumi. Dia adalah bangsa yang berhasil untuk menguasai dunia dengan kestabilan, dengan sistem yang mereka ciptakan, dengan hukum dan tulisan yang pertama kali mereka berikan kepada muka bumi ini. Lalu bangsa ini runtuh. Kenapa runtuh? Karena tidak stabil. Bagaimana bisa tidak stabil? Iya, karena mereka masih belum punya sistem pemerintahan yang kuat, yang terorganisir, dan masih banyaknya juga kecacatan di beberapa sektor. Ya, maklum lah, kita bisa bilang mereka adalah founder. Maka ya maklum bahwa saatnya founder itu banyak salah. Apalagi ini founder yang bisa mengatur bumi pada saat itu. Mereka yang berhasil mengontrol keilmuan di bumi. Mereka menjadi pusat ilmu, mereka menjadi pusat sistem, dan mereka menjadi pusat ekonomi pada saat itu. Namun, ya, karena banyaknya kecacatan, bangsa lain belajar dari kecacatan itu. Dan ada satu bangsa yang belajar dari kecacatan bangsa Sumer. Mereka melengkapi piece yang kosong itu, yaitu kestabilan. Dan ya, nggak main-main. Admin bumi kedua kita ini bukan hanya mempertahankan kekuasaan mereka selama 100 tahun, tapi selama ribuan tahun. Ya, admin bumi kita ini adalah Ancient Egypt atau ya Mesir kuno. Kita masuk ke chapter 2. Seperti yang kita lihat, kita belajar dari bangsa Sumer, bahwa sistem aja nggak cukup. Mereka butuh yang namanya penyatuan kekuasaan. Dan itu yang dilakukan oleh Mesir kuno. Mereka menyatukan berbagai macam spektrum dari layar-layar masyarakat dan ya layar-layar sistem lainnya. Mereka menjadikan satu. Ini mungkin menjadi konsep yang selalu kita lihat dalam bangunan mereka yang bertahan ribuan tahun. Ya, piramida. Ini bisa dibilang adalah sebuah bentuk kekokohan dari sistem yang mereka buat. Ini adalah sistem yang mempertahankan layer kemanusiaan selama ribuan tahun dan layer kepemimpinan hukum sistem selama ribuan tahun. Dipimpin oleh satu orang. Ya, terdengar kejam mungkin. Namun faktanya ini berhasil selama ribuan tahun. Siapa sih orang pertama yang berhasil menguasai dunia pada saat ini? Karena nggak seperti Sumer sebelumnya, gue masih belum dapat nama orang pertamanya. Tapi untuk Mesir pada saat ini, gue punya namanya. Orangnya adalah Narmer, atau ya ada beberapa yang sering dibilang Manes. Dia menyatukan Mesir Hulu, terus Mesir Hilir, menjadi satu kerajaan yang cukup besar. Sumer itu punya banyak kota, tapi Mesir punya satu yang berpusat di tengah. Bisa dibilang nggak seperti bangsa Sumer yang mereka banyak mendirikan kota-kota. Mesir itu terpusat di satu kekuasaan. Kita di sini udah mulai ngelihatkan perbedaannya, kenapa Mesir ini bisa jadi lebih stabil. Tapi bukan cuma itu. Di sini lahirlah konsep kekuasaan berpusat pertama yang bisa dibilang kita bisa bilang adalah raja pertama. Ada yang unik dari kepemimpinan terpusat yang ada di Mesir. Pada era-era akhir bangsa Sumer seperti di Babilonia dan di Uruk itu udah ada raja-raja memang. Namun nggak ada yang sespesial di Mesir. Kenapa bisa dibilang Mesir ini cukup spesial? Karena buat bangsa Mesir, atau mungkin sebenarnya sistem yang dibuat oleh bangsa Mesir, raja itu bukan cuma sekedar pemimpin tertinggi, tapi raja itu adalah dewa. Raja itu adalah Tuhan. Secara tidak langsung, konsep ketuhanan ini yang menyatukan masyarakat selama ribuan tahun. Kenapa? Karena di bumi mereka melayani rajanya, dan di akhirat mereka melayani dewanya. Otomatis ketika mereka ingin melakukan kejahatan yang kemungkinan akan menentang raja dan dewa, akan berakhir buruk untuk mereka, bukan? Dan bayangkan dua entitas ini yang terpisah menjadi satu. Ini adalah sebuah sistem kepemimpinan yang bisa dibilang cukup kejam dan cukup tidak bermoral sebenarnya. Namun ya, sangat efektif. Bayangkan umat manusia sebanyak itu taat pada satu manusia. Dan ya, berhasil selama ribuan tahun. Tapi gimana sih caranya? Oke, di sini gue dapat dari sejarawan
dari Toby Wilson dari bukunya The Rise and the Fall of Ancient Egypt. Kekuasaan religius ini membuat masyarakat Mesir memiliki loyalitas yang tinggi, stabilitas sosial, kepatuhan tanpa banyak perlawanan. Artinya mereka tidak hanya mengontrol sistem, mereka juga mengontrol kepercayaan. Jadi sistem yang mereka berikan ini bisa dibilang upgrade ya dari bangsa Uruk. Sistem mereka itu juga masuk ke dalam batin masyarakatnya sehingga menghindari yang adanya namanya itu adalah pengkhianatan dan sebagainya itu tidak ada dalam bangsa Mesir, terutama pada awal-awal. Karena di pertengahan menuju akhir ini bakalan banyak sekali perpecahan dalam bangsa Mesir itu sendiri. Namun itu nanti akan kita bahas lagi. Ya, kita bahas yang senang-senangnya dulu ya. Kita bahas yang kenapa mereka bisa menjadi admin bumi dulu lah. Lalu apalagi sih keunggulan bangsa Mesir yang menjadikan mereka admin bumi yang lebih hebat daripada bangsa Sumer? Geografi. Gurun di kiri dan kanan Sungai Nil sebagai sumber kehidupan, ya ini bisa dibilang benteng hidup yang relatif sulit diserang sebenarnya. Jadi betul, di eranya Mesir ini bangsa-bangsa lain itu sudah mulai mempelajari yang namanya taktik perang, senjata, organisasi pasukan, dan sebagainya. Namun pada era ini, peralatan belum secanggih itu, sedangkan Mesir memiliki geografis yang cukup kuat untuk pertahanan. Mereka punya kekuatan militer di atas rata-rata, tapi bukan dari segi taktik pasukan, namun dari segi keberuntungan geografis yang diberikan oleh Tuhan pada saat itu. Menurut Berrycamp, kondisi geografis ini membuat Mesir lebih aman, lebih stabil, lebih terisolasi dari konflik luar. Jadi ya, kalau kita ibaratin admin bumi kita satu ini tuh servernya nggak mudah diserang dari luar lah. Bisa dibilang cukup kuat pada saat itu. Lalu apa aja yang dia punya? Masa cuma stabil doang sih? Mereka juga punya apa ya? Bisa dibilang organisasi yang cukup kuat. Mereka cukup terorganisir. Karena mereka juga punya sistem pajak, sistem pertanian berbasis Nil, lalu juga birokrasi yang rapih. Dan ya, kita bisa lihat sendiri hasilnya. Mereka bisa membangun sesuatu yang sampai hari ini masih berdiri. Piramida. Ya, silahkan berdebat itu buatan alien atau bukan. Tapi gue sih percaya itu buatan manusia ya. Dan ya, itu membuktikan bahwasanya sekuat dan sestabil itu kepemimpinan Mesir pada saat itu. Dan ya, menurut banyak arkeolog, ini bukti bahwa negara Mesir itu mampu mengatur ribuan pekerja, mengelola logistik besar, menjaga sistem dalam jangka panjang. Karena kalaupun ini dibangun oleh manusia seperti yang gue percaya ya, ini bukan seperti yang orang-orang bilang ini diperbudak atau sebagainya, enggak. Orang-orang Mesir itu mereka nggak diperbudak pada dasarnya. Mereka memang disuruh untuk bekerja membangun piramida, tapi asupan mereka, upah mereka itu semua disediakan. Ada banyak bukti-buktinya dan kalian seperti tulisan pajak dan sebagainya. Dan kalian bisa cari sendiri juga, mau itu di Wikipedia atau bantuan dari ChatGPT tercinta kita. Ya, kalian juga bisa cari sendiri. Ini adalah sebuah bukti bahwasannya birokrasi mereka juga sangat rapih. Lalu dari semua itu, apa yang membuat mereka pantas untuk menyandang gelar admin bumi kedua setelah bangsa Sumer? Mereka punya sistem jelas, mereka punya kekuasaan jelas, mereka punya stabilitas jelas, dan yang paling menonjol dari mereka adalah durasi mereka panjang. Ini mungkin tidak semasif Sumer seperti sebelumnya atau tidak semasif bangsa-bangsa setelahnya seperti Greek, Persia, dan Roma dan lainnya yang cukup invasif dalam bernegara. Seperti mereka benar-benar mengontrol ekonomi dan sebagainya. Bisa dibilang Mesir itu cukup main aman. Mereka itu konsep kepemimpinan mereka itu seperti benteng yang mungkin nggak invasif tapi mereka cukup kuat, cukup alot. Selama Mesir berdiri, walaupun nanti ke depannya itu mereka udah bukan lagi admin bumi, tapi admin bumi setelah Mesir sangat sulit untuk mereka untuk menaklukkan Mesir. Dan Mesir itu ibarat kayak piala buat mereka. Ketika mereka berhasil menaklukkan Mesir, artinya mereka sudah layak dibilang sebagai admin bumi selanjutnya. Ini bisa kita lihat dari episode-episode yang akan mendatang. Semegah itu Mesir, sekuat itu Mesir, sampai admin bumi setelah Mesir, menjadikan Mesir itu sebagai piala. Kalau gue udah bisa naklukin Mesir, maka gue menjadi kaisar bumi selanjutnya. Maka gue menjadi admin bumi selanjutnya. Tapi ya, itu untuk next episode. Setidaknya dalam
Episode kali ini kita belajar bahwasanya stabilitas ini tidak selamanya bagus. Karena seperti yang gue mention tadi di awal, pada akhirnya walaupun mereka stabil, tapi mereka sering sekali dijadikan piala oleh bangsa-bangsa setelahnya. Artinya apa? Mereka diperebutkan pada dasarnya. Mereka diserang terus-menerus. Apakah mereka masih stabil? Ya, mereka cukup stabil. Tapi kenapa ini berdampak buruk? Karena stabilitas ini pada dasarnya mendorong stagnanasi. Akhirnya mereka stagnan, tidak ada inovasi. Itulah yang kurang dari mereka pada dasarnya. Inovasi di awal-awal kepemimpinan mereka sangat besar. Mereka menciptakan sistem arsitektur yang cukup megah, lalu logistik makanan mereka juga cukup baik, pertanian mereka juga cukup masif. Namun ya, stop. Tidak berkembang lagi. Bisa dibilang inovasi mereka sudah tidak semaju itu lagi. Ya, ketika inovasi sudah mulai menurun, pada akhirnya tinggal menunggu waktu saja mereka dilengsarkan oleh admin bumi selanjutnya yang lebih inovatif, yang lebih invasif, dan yang lebih bisa mengontrol segalanya. Menurut Ian Shaw, Mesir mengalami beberapa periode runtuh, intermediate periods, karena ya konflik internal, lemahnya pusat kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa sistem paling stabil tetap punya batas. Sementara Mesir fokus pada stabilitas, di tempat lain muncul kekuatan baru. Kekuatan yang tidak hanya ingin stabil, tapi ingin menguasai dunia lintas budaya. Mereka belajar dari sistem Mesir, struktur Sumer, dan membangunnya menjadi sesuatu yang lebih besar. Ya, kita masuk ke era di mana para admin bumi ini udah mulai sangar-sangar. Di episode setelahnya, di episode 3, 4, dan setelahnya, admin bumi yang bakalan memimpin dunia, yang bakalan mengontrol dunia, kita benar-benar bisa melihat seberapa mengerikannya mereka, seberapa invasifnya mereka, seberapa terstrukturnya mereka, karena ideologi-ideologi mulai bermunculan, kekuatan-kekuatan militer mulai bermunculan, kekuatan nasionalisme bangsa mulai bermunculan, ya cukup megah, cukup besar, dan sebenarnya cukup serem. Karena ya mungkin kalian udah bisa menerka-nerka siapa aja mereka. Tapi ya itu kita simpen untuk episode selanjutnya. Untuk sementara kita tutup dulu halaman kita. See you in the next video.